Gua lihat di sana orang kalau beli mobil bekas mau balik nama tinggal ngetap KTP juga, langsung balik nama itu mobil. Tuh. Guys, serius? Kita beli mobil second ataupun kereta second di Malaysia itu tuh untuk balik nama semudah itu guys. Cuman tap my card-nya aja. Udah selesai. Serius guys? Di sana gue melihat proses digitalisasi pemerintah yang beneran kepake buat ratusan layanan warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Caca Maininyu di sini. Oke guys, ini yang Caca nak reaction adalah salah satu rekomendasi video dari kawan kita. Jadi dia meminta Caca untuk reaction dan dia mau tahu pendapat dan reaksi Caca seperti apa setelah Caca nonton video ini guys. Tapi sebelum Caca lanjutkan, Caca nak tanya dan nak sapa dulu kabar kalian hari ini macam mana. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat guys ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah jadi di sini judulnya iKTP tapi difotokopi kalah telak sama Malaysia. Jadi salah satu warga negara Indonesia ini datang ke negara Malaysia, balik-balik ke Indonesia dia merasa bete guys. Ya kenapa? KTP kita itu tidak bisa difungsikan seperti MyCard yang fungsinya bisa semaksimal itu guys. Ya saya juga penasaran nih bete-nya kira-kira macam mana dan cerita dia pengalaman selama dia di Malaysia melihat kegunaan fungsi MyCard itu seperti apa. Saya juga penasaran, kita langsung ke videonya aja guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. KTP kita ini ada chipnya, bisa di-scan dan keluar datanya. Buat teman-teman yang tanya, kenapa gue sering bahas eKTP? Bahkan beberapa konten gue viral sampai dibahas di DPR. Langsung di depan Wakil Menteri Dalam Negerinya. Mungkin banyak juga yang bilang, wah hebat nih anak bala pulang bisa sampai DPR. Bisa nguliain orang-orang DPR, nguliain pejabat, videonya di setel di sana. Tapi sebenarnya konten ini tuh berasal dari mana sih? Semua ini bermula ketika gue pergi ke Malaysia. Ketika gue di Malaysia sana dan melihat bahwa masyarakat sana memakai eKTP-nya atau MyCard di sana sebutannya dengan baik, sistemnya proper dan terdigitalisasi, itu ngebuat gue bete. Gue pulang ke Indonesia tuh dengan perasaan yang aneh. Di satu sisi jelas gue iri karena Malaysia lebih maju. Apaan IT-nya kan canggihan kita, unicorn banyak kita. Gue dongkol karena di sana gue ngeliat langsung hal-hal kecil yang harusnya kita udah bisa dari 10 tahun lalu. Tapi sampai sekarang belum. Gue lihat orang isi bensin subsidi cuma tinggal nempelin kartu. Tap, langsung kelihatan tuh subsidinya berapa, sisa subsidinya berapa, dapat subsidi apa aja. Gak usah ribet, terintegrasi ke mesin SPBU-nya. Gua lihat di sana orang kalau beli mobil bekas mau balik nama tinggal ngetap KTP juga, langsung balik nama itu mobil. Tuh. Guys, serius? Kita beli mobil second ataupun kereta second di Malaysia itu tuh untuk balik nama semudah itu guys. Cuman tap my card-nya aja. Udah selesai. Serius guys? Di sana gue melihat proses digitalisasi pemerintah yang beneran kepake buat ratusan layanan warganya. Kemudian ketika gue balik ke Indonesia, gue inget eKTP gue di dompet. Kartu ini yang katanya canggih nih, ada chipnya nih, ada biometriknya. Yang negara ini bayar hampir 6 triliun rupiah. Dan fungsinya sampai hari ini di fotokopi. Gue ini orang IT, gue pernah jadi CTO, sampai sekarang punya perusahaan sendiri. Gue ngerti persis kartu ini tuh bisa apa. Makanya gue gak cuman bete, gue gemes banget. Dan itu asal-usul gue ngebuat konten KTP. Jadi bukan karena gue buzzer, bukan karena gue benci pemerintah, bukan karena ada tujuan tertentu, nggak ada. Gue cuma dongkol aja ketika gue ke Malaysia. Raja Unicorn tapi KTP di foto. Indonesia ini bukan negara kaleng-kaleng soal teknologi. Kita ini salah satu gudang startup terbesar di Asia Tenggara loh. Kita punya unicorn belasan dan terbanyak di Asia Tenggara sebelum pada runtuh sekarang. Dari Gojek, Tokopedia yang jadi Goto, yang dijual ke TikTok Shop sekarang, Traveloka dan banyak lagi. Sebagai pembanding, kita ini canggih banget loh. Dengan startup unicorn yang sebanyak itu, talenta digital kita juga pastikan banyak yang jago-jago. Dan sebagai pembanding, Malaysia yang sistem digitalnya bakal gua puji habis-habisan hari ini, unicornnya berapa coba? Cuman dua doang. Negara dengan unicornnya 2 ngalahin negara yang unicornnya belasan dulu. Jadi kalau ngomong talenta, modal dan engineer yang kelas dunia, kita menang telak bos. Tapi ini paradoksnya, negara yang sanggup ngelahirin startup kelas dunia kok nggak sanggup bikin satu kartu identitas yang jalan. Berarti masalahnya jelas kan? Bukan di rakyatnya, bukan di talentanya. Ada yang salah nih di tempat lain. Ya betul.
Oke, ini yang gue lihat langsung pakai mata ya ketika gue kesana ya. Di Malaysia sekarang subsidi BBM itu nempel ke kartu identitas mereka, namanya MyCard. Namanya program Budi 95. Kalau nggak salah kalian bisa koreksi teman-teman yang tinggal di Malaysia. Jadi harga bensin RON 95 tanpa subsidi itu sekitar Rp4,27 per liter. Hampir 19.000 lah, ya sama lah ya. Tapi warga Malaysia yang berhak cukup terverifikasi lewat MyCard, bayarnya cuma Rp1,99 atau sekitar Rp9.000. Wah, mantep banget ya subsidinya ya. Gila, RON 95, 9.000 perak di sana. Otomatis nggak ada antri panjang. Nggak ada surat keterangan tidak mampu. Nggak ada fotokopi KTP. Sistemnya baca kartu, cek kamu berhak atau enggak, ngasih harga, kelar. Tiap orang dapat jatah sekitar 200 liter sebulan di harga subsidi. Lewat dari itu, bayar harga pasar. Dan yang lebih penting buat gue sebagai orang teknik, ini nutup celah maling. Waktu mereka benerin subsidi solar dengan pola yang sama, negara mereka hemat sekitar 4 miliar ringgit setahun. Cuman dari mangkas kebocoran sama penyelundupan. Bukan karena rakyatnya lebih jujur, tapi karena sistemnya yang bikin susah buat curang. Dan gue di sana ketemu banyak orang Indonesia yang kerja dan tinggal di sana. Omongannya mirip semua. Bang, di sini gini-gini doang beres. Di kita ribetnya minta ampun. Gue screenshotin juga nih nanti komen warga-warga Indonesia yang tinggal di Malaysia. Gue dengar itu berkali-kali, baca itu berkali-kali, ya gue nyesek lah. Betul. Dan itu baru bensin teman-teman. Itu cuma layer kayak, layer di atas pucuk gunung esnya aja. Yang bikin gue makin berpikir, mereka lagi mendorong satu identitas digital nasional namanya My Digital ID. Satu login buat banyak urusan. Oke, Indonesia juga punya identitas kependudukan digital IKD, yang aktivasinya harus datang ke kantor. Awal 2026 ini aja udah lebih dari 100 layanan pemerintah nyambung ke sana di Malaysia ya. Bukan di IKD. Mau urusan imigrasi di bandara, urusan JPJ yang kayak samsatnya mereka, yang kalau beli mobil tinggal tap, bayar pajak tinggal tap KTP, makin kesini wajib lewat satu identitas digital itu. Sekarang penggunanya udah sekitar 10 juta, targetnya belasan juta di akhir tahun, dan mereka mau 95% layanan publik nyambung ke situ di tahun 2030. Kita perhatiin polanya, mereka nggak bikin 1000 aplikasi kayak pemerintah kita. Mereka bikin satu yang beneran dipakai. Terus semua layanan disuruh nyambung ke situ. Bosen? Ya mungkin, tapi jalan. Nah, sekarang gua ajak kalian pulang ke Indonesia dan siapin mental apa yang terjadi di sini. Oh ya, sebelum gua jelasin apa yang terjadi di Indonesia, kalian juga bisa search berita kalau Malaysia ini mau upgrade MyCard rakyatnya. Sepertinya teknologi chipnya akan di-upgrade sama mereka agar bisa mengakomodasi satu identitas digital yang sedang mereka buat. Kemarin paspor guys ya. Nah, sekarang kita bahas nih lagi, ektp kita tercinta ya. Gue bukan benci, justru gue sayang dengan kartu ini, makanya gue buat konten terus tentang ini. Project ini jalan dari 2011. Nilainya 5,9 triliun rupiah. Kartunya ada chip, ada data biometrik. Kalian ketika bikin ektp diambil data biometriknya kan. Ada sidik jari kalian diambil, ada iris mata. Di atas kertas, teknologinya sekelas sama yang dipakai negara-negara tadi. Canggih banget, Silicon Valley banget. Secara teknis, karena kan saya orang IT, kartu ini harusnya bisa jadi kunci. Verifikasi bank, tinggal tap. Tweet. Urus BPJS, tinggal tap. David, ini BPJS-nya kelas berapa, pernah sakit apa aja, riwayat kesehatannya ada. Aduh, kejauhan gue ngomong. Daftar apapun tinggal tap. Saya mau pindah alamat dong. Oh iya Pak, silakan tap ektp. Isi data, pindah tuh alamat. Harusnya begitu. Tapi kenyataannya 15 tahun chip yang di dalam sini tuh nganggur. Readernya nggak pernah beneran dipasang di mana-mana. Jadi kartu secanggih ini tiap kali kita butuh ujungnya diperlakukan kayak selembar kertas. Di fotokopi, buka rekening, fotokopi. Beli kartu SIM, fotokopi. Ngurusin paspor, fotokopi. Ngubah KK, fotokopi. Ngurusin pajak kendaraan, fotokopi. Gue sebagai orang IT tiap lihat ini rasanya pingin nangis. Lu tuh kayak beli. Intinya fungsi iktp kami orang itu hanya satu. Fotokopi guys, tak ada lagi fungsi yang lain. HP terbaru Samsung S26 Ultra 1 tera. Cuman dipakai apa? Mukulin paku. Bisa, ya bisa, tapi ya kocak. Gokil mana gokil. Tidak sesuai dengan fungsinya. Dan kenapa bisa senganggur itu? Sebagian jawabannya pahit. Proyek 5,9 triliun ini jadi salah satu kasus korupsi yang paling terkenal dalam sejarah kita. Gua nggak mau bahas kasus korupsinya. Kenapa Bang nggak mau bahas? Gua takut membangkitkan zombie-zombie lama. Di sini gua posisinya ada anak, gua ada keluarga, gua ada bisnis di sini. Gua nggak mau nyenggol siapapun. Kalian boleh komen, kalian boleh kritik gua kenapa nggak mau bahas kasus korupsinya Bang. Bodoh amat. Saya mau tetap aman. Dan kasusnya kan memang kocak. Ya kalian bisa search lah. Udahlah nggak usah dijelasin itu mah. Searching di internet selesai. Dan gua nggak tahu kasus ini berkaitan atau tidak. Mungkin ini jadi salah satu penyebab pertama chip di ektp kita tidak terlalu diperhatikan. Dan uniknya, rakyat dan swasta itu kreatif duluan loh dalam memakai ektp. Kita ke bank nih, salah satu bank swasta. Udahlah kita sebut aja BCA lah.
kelamaan. Ya kalian kalau misalkan kehilangan kartu debit, mereka ada alat teller tuh. Nanti disuruh tap dulu ektp-nya. Ada datanya David. Oh ya udah, diganti nanti kartu debitnya dengan yang baru. Bisa keren kayak gitu ya. Dan sekarang bank-bank BUMN pun mulai mengikuti dan bisa kalian pakai ektp dan di tap aja, mau buat rekening, mau buat apapun. Sekarang bisa ngetap. Kayaknya gara-gara video gua kemarin viral, jadi banyak yang mungkin kebakaran dan langsung menerapkan teknologi ektp. Bagus. Tapi ini bagian yang paling nampar ya teman-teman. Sementara negara ini bingung chipnya mau diapain, rakyat udah kreatif duluan bertahun-tahun. Fitur di ektp dipakai orang buat bikin kunci motor keyless. Buat buka kunci pintu rumah. Ada yang pernah DM gue loh. Dia bisa buka pintu rumah loh pakai ektp loh. Dan ada juga yang DM gue, dia bisa buat kartu akses kantor. Jadi kalau masuk kantor dia tap ektp dia. Sampai ada yang jualan modulnya di marketplace. Dan di level daerah, nih gua sebutin yang positif juga di negara ini. Gua respect kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dia kemarin ngerilis video namanya Kios Samsat Jawa Barat. Akhirnya ada yang mulai pakai ektp. Jadi kios Samsat di Jawa Barat itu bentuknya kayak vending machine gitu, ada layarnya. Terus kalian tap ektp kalian buat bayar pajak kendaraan. Ngetap kartu, terus sidik jari, nggak pakai calo, buktinya dikirim langsung ke WhatsApp. Dan surat STNK perpanjangannya dikirim yang digitalnya juga, terus dikirim lewat paket atau kurir yang aslinya. Nah ini penting banget buat argumen gua. Ini bukti bahwa teknologinya tuh bisa loh. Chipnya tuh beneran jalan kalau ada yang niat make dari pemerintah. Jadi kan masalahnya makin jelas, terkonfirmasi. Ini bukan soal teknologi yang mustahil. Rakyatnya aja bisa. Ada pemerintah daerah yang bisa. Masa negara secara keseluruhan ini nggak bisa? Yang kurang bukan alatnya, yang kurang tuh niatnya. Dari dalam hati, political will-nya tuh kurang. Kegagalan digitalisasi pemerintah. Dan kalau kalian pikir ini cuma soal ektp, sabar. Karena polanya berulang di mana-mana. Pemerintah kita hobi banget gembar-gembor digitalisasi. Tiap kementerian, tiap dinas, tiap daerah bikin aplikasi sendiri-sendiri. Dan nilainya fantastiko. Sampai berapa aplikasi tebak? Menurut data pemerintah sendiri, ada sekitar 27.000 aplikasi milik pemerintah. Buset. 27.000. Dan ini bukan gue yang ngarang. Presiden Jokowi kemarin, sebelum Pak Prabowo, bahkan mengaku ada sekitar 6,2 triliun rupiah anggaran yang habis cuman buat bikin aplikasi. Dan nyebut itu pemborosan. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyindir puluhan ribu aplikasi itu banyak yang nggak berfungsi, cuman buang-buang anggaran. Jadi proses digitalisasi yang digembar-gemborkan itu tidak ada hasilnya. Kenapa lu bisa bilang tidak ada hasilnya, Bang? Padahal kan banyak aplikasi yang dibuat. Oke, beberapa bagus. Jujur ya, gue kalau yang bagus bilang bagus. Gue pun pakai aplikasi Signal buat perpanjang pajak kendaraan gue. Dan itu ngebantu gue. Walaupun UI UX-nya harus banyak yang diimprove. Tapi ya udah, kita bayar, kita dikirimin tuh STNK yang aslinya. Selesai, cepat. Tapi kan masalahnya kan ada di layer atasnya itu. Layer atasnya itu gimana ya kalau kita mau ganti nama mobil, kalau kita mau mutasi kendaraan, kalau kita mau perpanjang kaleng. Nah, itu yang harus di-solve pakai teknologi, terutama pakai ektp. Dan terus kalian lihat, setiap lembaga punya aplikasi. Apakah aplikasi itu jalan? Bahkan ada lembaga yang ngebuat aplikasi kayak Netflix sendiri. Ada lembaga lagi yang buat kayak marketplace-nya sendiri. Jadi terlalu banyak ego sektoral yang terjadi dalam lembaga pemerintahan sendiri, sehingga nggak akan bersatu dan nggak akan jadi digitalisasi yang bagus. Ya kan ngetesnya gampang. Kalau misalkan digitalisasi jalan kayak Malaysia, kita beli mobil bekas tinggal tap KTP, selesai, pindah nama mobilnya ke kita. Itu digitalisasi yang jalan. Kalau kita runut ke belakang, kenapa tinggal ngetap KTP mobilnya pindah nama? Itu panjang loh. Nih kita runut ya. Ini alat ngetapnya deh misalkan. Ada orang beli mobil bekas. Gue misalkan beli mobil bekas. Gue beli ya dari lo. Oke selesai. Tap ektp. Ini prosesnya panjang loh. Yang pertama, dia udah implement Internet of Things. Maksudnya gimana? Jadi dari sensor ektp ini langsung connect ke database dan server pemerintah. Itu koneksinya harus secure, nggak bisa di-tapping hacker di tengah jalan, nggak boleh. Pasti mereka mikirin itu. Data yang di-tap, kemudian kan ada data KTP-nya nih. Jadi dari device ini ngirim ke servernya pemerintah. Oh, ini KTP-nya si David. Si David punya mobil apa aja? Oh, dia punya mobil ini. Oke, instruksi yang di-tap itu adalah instruksi David mau nambah mobil baru ke dalam database-nya. Ditambah tuh mobil. Jadi mobil yang lama, platnya apa, langsung kedetek. Orangnya dulu sebelumnya yang punya siapa? Dicarilah, deret. Jadi dari data pemilik yang lama langsung pindah ke database-nya David. Itu menunjukkan apa? Dalam segi IT, itu menunjukkan integrasi data yang bagus. Nyantol ke banyak hal itu. Nyantol ke Dukcapil, nyantol ke data Samsat, nyantol ke data pajak, berarti DJP. Pajaknya juga langsung pindah. Berarti berbagai macam instansi di Malaysia sana mungkin sudah bisa melepas ego sektoral mereka. Mungkin ya, mungkin teman-teman di Malaysia yang tinggal di Malaysia bisa tambahin ya. Dan bisa ngebuat suatu digitalisasi yang serius dan dipakai masyarakat beneran. Nah, masalahnya di sini 27.000 aplikasi itu ngapain? Sebenarnya pemerintah juga gerak kemarin. Mereka buat
GovTech ya, Ina Digital ya, buat nyatuin semua. Nah niatnya bagus, tapi lucunya buat nyatuin 27.000 aplikasi itu ternyata susahnya setengah mati. Ujungnya mereka nyerah nyatuin semua dan fokus ke 9 layanan aja. Jadi kita ini bukan kekurangan aplikasi, kita kebanyakan aplikasi yang nggak nyambung satu sama lain. Kuantitasnya juara, projectnya tuh jalan terus, hasil buat rakyatnya tuh nyaris nol. Bukan nyaris. Sekarang kita mau tarik nih benang merahnya. Dan ini inti kenapa gua bete dan dongkol banget. Di negara yang sama, Indonesia ini ada dua dunia. Dunia swasta kita melahirkan unicorn belasan. Engineer kita direkrut perusahaan global. Bahkan ada anak Indonesia kemarin yang jadi engineer-nya Nvidia di Silicon Valley. Anak Indonesia yang di Silicon Valley banyak anyway. Dan gue sering podcast sama mereka. Produk digital kita dipakai ratusan juta orang tiap hari. Gojek, Tokopedia, buatan anak bangsa itu dipakai ratusan juta orang tiap hari. Sementara di satu sisi, di dunia pemerintahan, kita punya 27.000 aplikasi mubazir. Dan kita juga punya satu kartu identitas yang canggih yang 15 tahun cuma di fotokopi. Kalau kalian tanya berapa banyak gue udah fotokopi KTP gue, banyak. Gue udah gak ngitung lagi. Talenta yang bikin Gojek dan Tokopedia itu jalan secara mulus itu orang Indonesia loh. Yang bikin sistem pembayaran sekelas dunia orang Indonesia. Jadi gak mungkin alasannya orang kita gak bisa, gak mungkin. Talent kita pasti bisa. Kebukti itu tiap hari. Bahkan sekarang lagi ngenes. Talent-talent kita banyak di layoff. Padahal skill mereka tuh gak kaleng-kaleng. Karena startup kita mulai runtuh ya. Itu bahasan lain aja. Yang bikin beda tuh cuma satu, di startup ada tekanan buat menghasilkan, buat perform, ada akuntabilitas ke investor. Produk jelek langsung mati lah. Di proyek negara, aplikasi jelek tetap dibayar. Tahun depan bikin lagi, ada anggaran lagi. Yang nanggung siapa? Yang nanggung ya pajak rakyat aja. Malaysia yang unicornnya cuma 2 biji bisa ninggalin kita di urusan identitas digital loh. Bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena negaranya lebih fokus dan lebih niat ngerjain yang penting. Kenapa masih bisa? Kemudian pertanyaannya, jadi kenapa Malaysia bisa? Ini bukan sihir. Yang pertama, mereka punya kemauan politik dan mereka fokus. Mereka nggak bikin 1000 aplikasi itu enggak. Mereka bikin satu identitas yang jadi tulang punggung, yaitu MyCard. Terus semua nyambung ke situ. Dan kedua, mereka pilih sedikit layanan yang dampaknya gede. Nah ini bener nih. Mungkin pemerintah kita tuh harus memilih layanan mana yang kira-kira berdampak banget nih kalau gua terapin eKTP. Misalkan kayak subsidi tepat sasaran dan bikin itu jalan sempurna di SPBU Malaysia. Bukan asal bikin dan setengah jadi. Nah solusi buat Indonesia sebenarnya nggak rumit sama kayak Malaysia aja. Yang pertama, kita aktifin beneran dong chip eKTP dan identitas kependudukan digital. Diseriusin itu aplikasi. Pasang readernya di mana-mana. Di setiap instansi pemerintah pasang aja. Dan wajibkan buat peraturan yang jelas di atas undang-undang. Verifikasi digital itu harus menggantikan fotokopi. Dan culture ini harus diterapkan dengan aturan yang tegas. Kalau setengah-setengah nggak akan bisa. Yang kedua, kita harus stop bikin aplikasi baru. Pangkas dan integrasikan aplikasi yang puluhan ribu itu ke satu pintu. Dan mulai pikirin GovTech, Government Technology. Singapura punya, Malaysia punya, kita punya. Tapi kita nggak punya kekuatan dan nggak ada tajinya GovTech kita. Ina Digital itu, aplikasi itu kekuatan buat maksa semua orang lari ke satu identitas. Bukan sekedar wacana atau aplikasi proyekan, harusnya. Yang ketiga, harus fokus ke sedikit layanan yang paling berimpact ke masyarakat. Subsidi, bansos, admin kependudukan, benerin itu sampai mulus dulu secara digital. Yang keempat, dan ini nggak boleh dilupain, amankan dulu data biometrik kita. Kita udah kenyang loh cerita kebocoran data. Jangan diperluas sebelum aman. Yang kelima, ganti cara mengukurnya. Sukses digitalisasi itu bukan bikin berapa aplikasi yang dirilis ya teman-teman pemerintah, tapi berapa antrean yang hilang dan berapa subsidi yang tepat sasaran. Misalkan gue kasih contoh nih, dengan adanya digitalisasi yang terukur, yang benar, antrian BPJS itu bisa tidak ada. Satu, dengan adanya digitalisasi yang terukur dan bagus, orang bikin KTP itu 5 menit jadi 2. Berapa kalian bikin KTP? 2 tahun, 3 tahun gak jadi kan? Itu udah kejauhan tuh KPI-nya. Dengan adanya digitalisasi yang terukur, orang kalau bayar pajak itu tinggal 1 menit, 2 menit kebayar pajaknya. Orang kalau ngurusin mutasi mobil, pindah nama, itu berapa menit jadi. Itu digitalisasi yang jalan. Mengukur dari hasilnya, bukan dari peluncurannya. Yang tangan ditempel-tempel ke layar. Bukan itu. Itu nggak penting peluncurannya itu. Tapi hasilnya tuh apa? Itu yang penting. Dan biar gua nggak cuman ngeluh, ini kabar baiknya. Yang bikin video ini penting sekarang, ingat kan subsidi BBM yang gua tunjukin di awal tadi, yang di Malaysia nempel ke kartu identitas. Nah kemarin ada berita Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai Pak Luhut, izin opung, lagi ngedorong hal yang persis sama. Mereka lagi bangun GovTech dan Digital Single ID. Satu identitas digital buat nyalurin subsidi sama bansos biar tepat sasaran. Bahkan katanya mau pakai AI. Nah ini harus digarisbawahi. Jangan sampai Digital Single ID ini nabrak sama program Kementerian Dalam Negeri kemarin yang
yang IKD kalau nggak salah, identitas kependudukan digital. Nah itu nanti kalau tabrakan ada 2 aplikasi lagi, masyarakat bingung lagi. Mending disinergikan dari sekarang menurut gua. Dan dari data menurut mereka ini juga bikin melongo. Sekitar 62,9% subsidi energi kita justru dinikmatin orang mampu, dan hampir 30% subsidi BBM salah sasaran. Rencananya subsidi digeser dari nempel ke barang jadi langsung ke orangnya, diverifikasi lewat data sama biometrik. Ya bagus dong, itu yang harus dijalankan. Kata mereka GovTech-nya udah nyambung sekitar 80% dari 8 kementerian katanya. Lagi diuji coba di puluhan daerah dan mau digelar secara nasional Oktober 2026. Potensi hematnya menurut mereka sampai puluhan triliun rupiah setahun. Gue mau bilang jujur, jangan bilang gue buzzer ya. Ini arah yang bener. Asal eksekusinya juga bener. Ini persis yang gue omongin tadi akhirnya. Tapi, dan ini penting, izinin gue jadi orang yang nyebelin sebentar. Kita udah sering banget dengar pengumuman kayak gini. Setiap hari dengar berita yang kayak tadi yang gue sebutin. Ingat 27.000 aplikasi tadi? Itu juga dulu diumuminnya kayak gitu. Dengan semangat digitalisasi. Ingat EKTP dulu 15 tahun lalu juga dijanjikan bakal mengubah segalanya. Jadi gue gak mau tepuk tangan cuman karena ada konferensi pers sama slide yang bagus. Gue bakal tepuk tangan pas gue atau tetangga gue yang beneran butuh bisa dapat subsidi tanpa ribet dan tepat sasaran. Ukurannya hasilnya, bukan peluncurannya, kayak yang tadi gue bilang. Dan satu lagi yang gue tekankan keras, kalau mau bikin satu identitas yang nyimpen data biometrik seluruh rakyat, tolong amanin dulu. Keamanannya diatur bang. Kita udah kenyang cerita data bocor. Janganlah itu pengadaan server-server itu dikorupsi atau dipotong speknya. Jangan. Berbahaya. Jangan sampai niat baik ini malah jadi bencana baru. Intinya mendukung arahnya, mengawal eksekusinya. Jadi kejawab kan teman-teman, kenapa gua bahas EKTP dan kenapa gua bete. Gua bete dan gua kesel karena gua tahu tuh kita tuh bisa loh. Kita tuh mampu loh. Gua ini programmer. Gua kerja bareng talenta-talenta Indonesia yang gak kalah sama siapapun di dunia loh. Kita bikin unicorn kelas dunia, kita ekspor engineer kemana-mana. Masa ya negara sebesar ini bikin satu kartu identitas aja nggak bisa? Malaysia ninggalin kita bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih fokus, lebih niat dan lebih berani ngukur dari hasil, bukan dari pencitraannya, bukan dari peluncurannya nempel-nempel tangan ke layar itu. Teknologinya kita udah punya loh dari 15 tahun lalu loh. Talentanya kita juara loh, orang-orangnya top. Engineer Indonesia itu. Yang kurang cuma satu, negara yang mau kerja beneran. Bukan cuma rilis aplikasi biar kelihatan kerja, biar kelihatan ada programnya. Chip EKTP di dompet kalian ini bukan cuma kartu, itu adalah simbol dari semua potensi yang dibiarin nganggur. Dan kalau rencana GovTech sama single ID tadi beneran dieksekusi, bukan cuma diumumin, mungkin gua nggak perlu nunggu lama buat ganti judul video ini. Mungkin gua bakal buat konten buat mengapresiasi pemerintah kalau udah ada hasilnya. Dan gua bakal puji habis-habisan karena itu kalau jalan keren banget. Jadi tolong, gua udah jelasin panjang lebar. Semoga polemik EKTP kita ini, KTP yang difotokopi itu, culture itu bisa bener-bener hilang dan dihapus. Culture memalukan itu, memfotokopi setiap KK, setiap KTP kita, tiap apapun surat nikah semua difotokopi. Kalau perlu muka kita tempelin fotokopi, itu bisa hilang. Dan Indonesia jadi negara yang digitalisasinya jalan. Ada amin? Amin. Thank you teman-teman udah nonton video gue sampai selesai. Banyak ya gue ngomong ya. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng biar channel gue makin berkembang. Gue David Alfa Sunarna. Bye-bye. Yuk negara tercintaku, yuk sekarang kita mulai hidup dengan transparan. Ya contoh, kita belajar dari negara yang sudah maju. Ya mulailah hidup transparan terhadap rakyatnya. Ya guys ya, jadi semua itu transparan, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Ya itu untuk minimalisir para korupsi-korupsi. Ya, yuk kita belajar dari negara yang sudah berkembang, yang sudah maju. Tak usah malu, ya kan? Tak usah malu. Jujur, Caca sendiri pribadi sebagai orang Indonesia juga teringin gitu loh. Teringin hidup tuh lebih modern, lebih maju. Ya kan? Nah, jangan sampai nanti ada lagi hal-hal yang membuat kita itu tidak punya rasa kepercayaan lagi terhadap pemerintah. 27.000 aplikasi yang sudah dibuat dan menghabiskan banyak dana, itu hanya seperkian persen aja yang bisa kita gunakan secara, bisa dikatakan secara bagus lah ya. Oke, terima kasih untuk salah satu kawan kita yang sudah rekomendasikan Caca video ini untuk Caca reaction. Dan terima kasih juga untuk kalian semuanya yang sudah nonton video Caca ini sampai habis. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support Caca hingga saat ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke guys, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.